Jelaskan tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Tugas dan tanggung jawab pengawas operasional adalah 1. Bertanggung jawab kepada KTT atau PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya atau anak buahnya. 2. Melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. 3. Bertanggung jawab kepada KTT atau PTL atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya. 4. Membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian. Jelaskan kriteria kecelakaan tambang. Sesuai dengan ketentuan pada Kepmen ESDM nomor 1827 lampiran 3 halaman 146, kriteria kecelakaan tambang adalah 1. Benar-benar terjadi, yaitu tidak diinginkan, tidak direncanakan, dan tanpa unsur kesengajaan. 2. Mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT atau PTL. 3. Akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian, atau akibat kegiatan penunjang lainnya. 4. Terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang mendapat cedera, atau setiap saat untuk orang yang diberi izin. 5. Terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Sebutkan penyebab langsung terjadinya kecelakaan tambang beserta dengan contohnya. Jawabannya adalah, penyebab langsung kecelakaan adalah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Selain penyebab langsung, ada penyebab dasar. Penyebab dasar kecelakaan, yaitu faktor pribadi dan faktor pekerjaan. Apa kegunaan dari JSA? Gunanya JSA adalah 1. Sebagai bahan orientasi pekerja baru, atau sebagai bahan pembelajaran untuk pekerja baru. 2. Sebagai bahan pelatihan pengawas baru. 3. Instruksi tugas yang benar, atau sebagai pedoman dalam bekerja. 4. Dapat juga digunakan sebagai bahan dalam safety talk atau safety meeting. 5. Sebagai bahan dalam pelatihan keterampilan. 6. JSA dapat juga digunakan dalam membantu investigasi untuk menemukan penyebab kecelakaan. Siapa yang paling tepat membuat JSA? Yang paling tepat membuat JSA adalah pengawas operasional, karena 1. Memiliki kepentingan langsung untuk menjaga keselamatan anak buahnya. 2. Paling menguasai pekerjaannya, sehingga menjadi orang yang paling tepat untuk mengidentifikasi bahaya pada pekerjaannya. 3. Memiliki catatan yang paling lengkap tentang kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi di tempat kerjanya. Jelaskan metode membuat JSA. Metode membuat JSA ada 2, yaitu yang pertama adalah metode diskusi, dan yang kedua adalah metode observasi dan diskusi. Perbedaan keduanya adalah, pada metode diskusi, JSA dibuat hanya dengan cara berdiskusi antara beberapa orang yang dapat berkontribusi dalam pembuatan JSA tersebut. Sedangkan pada metode observasi dan diskusi, selain diskusi seperti yang disebutkan pada metode yang pertama, terlebih dahulu dilakukan observasi. Jelaskan langkah-langkah membuat JSA. Langkah-langkah membuat JSA adalah 1. Inventarisir tugas atau pekerjaan, tentunya yang belum memiliki JSA. 2. Pilih tugas atau pekerjaan kritis. Maksudnya adalah, dari daftar tugas atau pekerjaan yang sudah kita inventarisir, kita prioritaskan tugas atau pekerjaan yang kritis, atau dengan kata lain yang memiliki nilai risiko paling tinggi. Hal ini perlu, karena kita tidak mungkin membuat banyak JSA di waktu yang sama. 3. Uraikan langkah. Setelah kita tentukan pekerjaan yang akan kita buat JSA-nya, saatnya sekarang kita menguraikan langkah. 4. Identifikasi bahaya untuk setiap langkah. 5. Tentukan tindakan pengendalian untuk setiap bahaya.